Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi banyak orang. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Oke, nih orang yang sekarang nggak ketemu sama kamu, nggak komunikasi sama kamu guys. Ya, dia lagi berusaha untuk melupakan kamu. Ya, orang ini lagi benar-benar berusaha keras untuk ngelupain kamu. Ya nggak disengaja dia hari ini kepingin tahu tentang kamu. Bukalah, carilah kamu di media sosial, atau memang kalian masih punya kontak ya. Di sini dia mencari-cari tahu tentang kamu. Ya mungkin dia melihat profilmu, ya berkaca-kaca matanya, ada kerinduan yang begitu dalam yang dia rasakan saat ini, ya. Jadi orang ini nggak mau tahu tentang kamu guys. Tiba-tiba aja dia ngeliat foto kamu atau ngeliat tulisan kamu di pesan singkat kamu, ataupun juga terakhir kalian komunikasi, dibaca lagi semua, membuat hatinya ini berdebar-debar ya. Akhirnya apa? Nggak bisa dia ngelupain kamu deh. Kan tadinya nekat ya nih, bersikeras untuk ngelupain kamu gitu, pengen nggak mau tahulah tentang kamu lagi. Dia udah mau sungguh-sungguh deh gitu ya ninggalin kamu. Ternyata apa? Tiba-tiba aja dia, sebelum mungkin ngeblok nomor kamu, sebelum mungkin juga dia mematikan media sosialnya, dia buka-buka dulu ya. Terlihat mungkin di sana ada beberapa hal yang membuat perasaannya ini tergugah, ingin melihat kamu, ingin mencari tahu tentang kamu. Akhirnya apa? Tumbuh lagi perasaan rindu, berkaca-kaca guys, seneng banget rasanya. Ya, bisa jadi dong kemungkinan dia ngeblokir kamu, nggak jadi dia lepas lagi. Karena ada hal yang membuat dia pada akhirnya ya sulit untuk melepaskan kamu. Nih ada King of Pentacle. Udah deh, pada akhirnya dia mulai perhatian lagi, mencari tahu tentang kamu ya. Dan dia di sini dalam diamnya dia bertekad gitu ya untuk bisa memperbaiki hubungan dengan kamu ke depannya. Jadi orang ini tuh kayak udah gak perlu kayak bertengkar, udah gak perlu bersikap kayak anak-anak, udahlah gak perlu ngomong sama teman-teman, sama orang-orang deket, sama sahabat, sama siapa yang udah kenal sama dia. Dan dia mungkin ada sharing di sini tentang kisahnya dia sama kamu, tentang persoalan hidupnya dia, dan membuat dia di sini bertekad gitu ninggalin kamu. Pada akhirnya apa? Nggak jadi, nggak ngedengerin apa kata temennya gitu ya. Akhirnya nekat banget di sini dia bertekad buat mempertahankan hubungan yang ada. Kalau udah rusak ya di sini dia mau mencoba untuk memperbaikinya. Emang sih dia juga masih terpengaruh karena otak sama hati ini nggak sinkron ya guys ya. Dia masih dipengaruhi sama dirinya sendiri, bukan dari luar ya. Dia sudah nggak lagi terpengaruh dari luar karena emang dia kepengennya dapetin kamu ya. Dia nggak mau nih hubungannya sama kamu ini bener-bener sampai hancur gitu. Kalau emang sekarang lagi nggak bagus ya dia akan berusaha untuk bisa hubungan ini stabil gitu ya. Dia udah bertekad mau memperbaiki hubungan dengan kamu ya, karena dia memang masih butuh kamu ya. Ini udah pertimbangan dia guys, dia akan ngehubungin kamu lagi dan kalian ini akan dekat lagi seperti dulu-dulu. Dan aku rasa nanti hubungannya akan bertambah kuat guys, karena emang orang ini sudah apa ya, kayak bersusah payah lah gitu ya di dalam hubungan. Kamu sama dia mungkin udah lama nih ngejalin hubungan, jadi nggak mau disia-siain lah eman gitu ya. Karena dia juga ngeliat
kamu loh orang yang bisa membuat dia ini sejauh sejauh ini ya, bikin dia tuh lebih baik dari dia yang dulu. Jadi hal ini juga membentuk pikiran dia jadi lebih positif sama kamu, guys. Jadi nggak jadi tuh yang mau ninggalin kamu, mau ngeblokir kamu ya. Justru malah kayak adanya kamu itu di dalam hidupnya memberikan dampak yang bagus gitu ke dianya. Karir dia mungkin juga lebih bagus saat ini. Itu juga membuat dia kayak harus gimana ya, kayak gimana sih guys, kayak speechless gitu loh, nggak tahu mesti berkata-kata apa. Dan dia juga mikir ya sejauh ini emang benar gitu ya, kamu memberikan dampak yang luas tapi ke arah positif gitu. Yang mungkin tadinya dia boros, nggak pernah mikir untuk menyimpan uang untuk masa depan, tapi dia mulai berubah ya, mulai berubah. Emang orang ini tuh juga deket sama kamu ya karena kamu pinter ya. Kamu juga di sini mungkin ya, karena di sini aku lihat ada King of Pentacle, mungkin kamu juga orang yang punya kedudukan, jadi dia nurut, jadi dia mau diatur, mau diminta-mintain apa ya, kayak ngikutlah nasehat kamu gitu ya. Dan tahu nggak, nanti dia bakal sering kepoin kamu. Buat apa? Buat dia cari jalan untuk bisa deket lagi sama kamu, guys. Ya, dia rasa ya kamu adalah orang yang bisa dibilang susah nyari orang kayak kamu. Jadi dia nggak mau nyia-nyiain. Ya emang dia punya emosional, dia juga punya karakter yang kuat. Bahkan dia memang terbilang orang yang seneng dengan hidup yang mewah ya. Dan pas banget gitu ketemu sama kamu adalah orang yang memiliki mungkin prinsip hidupnya sama, terus mungkin juga dari cara berpikirnya sama. Dan dia juga sudah mencari mungkin ya di tempat kerja, di mana dia komunikasi sama siapa, nggak ada yang senyaman dengan kamu, nggak ada yang kayak kamu gitu loh. Karirnya atau mungkin keadaan kehidupannya ya lebih bagus, dia taunya kamu bagus aja hidupnya, uangnya terjamin, mungkin kesehatannya juga bagus ya, membuat dia kan akhirnya menjatuhkan pilihan untuk bertahan dengan kamu gitu. Walau apapun yang terjadi dan apa yang sudah terlewati dan sudah terjadi ya, di sini dia kayak tetap bertahan sama kamu ya, dan akan mencari jalan untuk bisa kalian ini kembali menjalin hubungan. Jadi jadi dia yang akan banyak berusaha untuk ngedeketin kamu. Jadi kalau kamu nggak usah ngapa-ngapain guys. Ya beneran serius, tapi kalau kamunya laki-laki, dia perempuannya, dia bakal usahain. Serius, aku nggak bohong. Ini perempuan tapi jiwanya maskulin guys. Kalau yang nonton ini perempuan ya. Tapi kalau kamu perempuan yang feminim juga ada ketakutan ya, karena emang masih punya rasa sayang sih gitu ya, dan masih belum ikhlas gitu kehilangan. Kejadian yang beberapa hari lalu atau beberapa belakangan ini membuat komunikasi kalian jadi ribet, jadi hancur, hubungan juga jadi curat marut, atau bisa dibilang hampir aja mungkin putus atau memang sudah putus. Ya, dia ingin memperbaiki gitu loh. Ada penyesalan di sini ya, akibat dari pertengkaran yang terjadi, membuat dia juga menyesali atas apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Di sini jadinya dia juga apa ya, kalau bisa dibilang ngedrop juga sih guys ya. Kenapa gitu, kok bisa gitu dia melakukan hal tersebut, sedangkan dia masih membutuhkan kamu, tapi dia melukai kamu begitu terang-terangan gitu ya, dan membuat dia di sini menyesal. Dan aku ngeliatnya juga, kalau saja kamu mau berkomunikasi lebih dulu, dia mungkin bahagia banget karena ini adalah keinginannya dia gitu ya. Dan emang sekarang dia nggak bisa berbuat apa ya, dia tertekan banget. Ini karena pertengkaran yang terjadi sih, yang membuat dia juga sama kamu nggak komunikasi ya, dan bikin dia jadi tertekan gitu loh. Tertekannya gimana sih Mas Mada, dia nggak apa ya guys ya, nggak bisa berbuat apa-apa guys gitu. Dia sayang sama kamu tapi mungkin dia punya masalah pribadi.
dan masalah pribadinya ini mungkin kamu juga capek ya dengan urusannya dia dan pengennya kamu diperhatikan juga. Cuman kayak selama ini jalan sama dia yang terlalu banyak pengen diperhatiin sama kamu, dan itu juga membuat akhirnya konflik di dalam komunikasi. Tapi ya emang sejujurnya guys, dia ini nggak akan bisa apa-apa loh tanpa kamu, serius gitu. Makanya kenapa dia selalu berkeluh kesah sama kamu, ya cuman kamu orang yang bisa membantu keluar dia dari banyaknya tragedi, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dalam karirnya, dalam keuangannya. Jadi kamu loh yang membangkitkan hidupnya jadi lebih baik gitu ya dari dia yang dulu, dan ini yang membuat dia sekarang nggak bisa apa-apa kalau nggak ada kamu. Makanya ini kenapa aku lihat juga dia akan kembali. Lebih baik dia seperti eh apa ya, kayak minta maaf lah gitu ketimbang dia kehilangan kamu. Ya dia nggak bisa sih sebetulnya guys sampai puncak kalau dia tidak sama kamu. Jadi kayak ibaratnya gini loh, dia mau kerja banting tulang kayak gimana pun dia nggak akan bisa kaya. Tapi kalau dia sama kamu, oke, dia nggak dapat kaya tapi hatinya akan tentram, akan enak, dan juga dia selalu ngerasa kalau sama kamu itu nggak pernah kekurangan. Ini yang membuat dia ini ingin kembali ke kamu ya. Walaupun sebetulnya rintangannya besar, ya itu karena gengsinya dia. Dia gengsi banget untuk mengatakan hal yang benar-benar sedang dia rasakan kepada kamu. Jadi sejauh ini dia memang kembali lagi dan ingin bertahan di dalam hubungan sama kamu ya. Ini karena dia ngerasain banyak kebaikan gitu di dalam hubungan yang pernah ada di antara kalian, dan ini yang membuat dia ingin kembali kepada kamu atau ingin memperbaiki hubungan lagi sebelum ini sampai terjadi perpisahan. Dia lebih baik minta maaf daripada benar-benar kehilangan kamu dan tidak bisa bertemu dengan kamu lagi. Mungkin aja pada saat tidak ketemu sama kamu akan lebih banyak penderitaan yang dia alami. King of Cups ya. Memang cintanya terombang-ambing guys karena usia. Ya, usianya sih aku lihat di sini juga udah lebih dewasa dari kamu. Jadi kayak emang masih boleh ya gitu loh usia segini ya ngarepin kamu mau menikah sama dia gitu ya. Kalian mungkin di sini ada konflik komunikasi sih, itu yang bikin dia kayak mau ninggalin kamu juga mungkin karena konflik. Terus dia mikir juga usia juga ya, yang bikin dia mikir ya mungkin nggak akan apa ya, ya udahlah bukan waktunya buat jatuh cinta mungkin ya, atau ngejar-ngejar kamu. Jadi dia milih untuk ya pasrah gitu loh karena usia. Terombang-ambing cintanya, dan dia memang berharap banget nih kamu yang bisa datang menggoda dia. Ya orang dibilang gengsi juga dia sama kamu. Yang aslinya emang apa ya, hubungan itu pengen tetap terjalin ya. Tapi dengan satu syarat gitu loh. Mungkin kamu bisa ngalah gitu loh ya. Hubungannya bisa terjalin lagi kalau kamu ngalah. Ngalah di sini mungkin juga karena mungkin ya kan egonya sama-sama besar nih ya. Dia sayang kamu loh, beneran serius sayang banget sama kamu, cuman egonya ini loh yang bikin gengsi. Kamu ngalah deh, ntar dia pasti berubah, beneran nih. Dia pasti berubah seperti apa yang kamu pengen. Jadi kasih kesempatan buat dia untuk berjuang di dalam hubungan ini. Emang orangnya gengsian guys, tapi sebetulnya dia ini ya nggak malu-maluin banget sih jadi pasangan kamu. Dia punya ini kok, punya banyak kelebihan ya, yang akan membuat kamu juga nantinya terangkat juga nama baiknya. Orang nggak mau ngalah sih orang ini ya. Kamu juga keras juga nggak mau tahu ya, karena dia mungkin juga kurang perhatian sih, makanya kamu males buat nyayangin dia gitu ya, nggak mau diatur, kamu yang mau ngatur dia gitu loh. Cuman ya udah keterlanjuran ya, jadi sekarang kamu lebih kayak galak ya, lebih kayak nuntut sama dia supaya dia berubah. Kalau nggak berubah ya kamu udah nggak mau lagi sama dia. Tapi kamu juga nggak bisa di sini ninggalin dia.
Energinya gitu ya, kasih kesempatan guys ke dia supaya dia bisa melakukan apa yang dia bisa ke kamu. Kamu juga jangan terlalu galak ya. Udahlah gitu, kalau kamu masih sayang sama dia. Soalnya dia gini loh, emang bilangnya udah gitu ya, selesai atau kita bubar. Tapi nanti dia juga yang bakal ngejar kamu. Orang gengsi sebetulnya dia. Jadi cukup nunggu waktu aja, nanti juga dia bergerak dengan sendirinya. Kamu nggak usah ngasih gerakan apa-apa, nggak usah bereaksi. Nanti dia yang bakalan ngejar kamu. Iya, walaupun dia perempuan, apapun bakal dia lakuin karena nanti kepikiran sama dia loh, sejauh ini hubungan terus tiba-tiba aja mau selesai gitu hubungannya karena ulahnya dia sendiri. Dia nyadar nanti dia yang bakal berubah gitu ya. Ini kalau laki-laki nih ada janggutnya ya. Oke. Orangnya sering pakai topi, kalau perempuan juga mungkin pakai sesuatu yang ada di kepalanya ya. Bisa aja sih Kak, bisa aja ya itu aksesoris apapun itu yang suka dipakai di kepala, tapi yang lebih dominan tuh mungkin pakai topi gitu. Mungkin dia seorang petani kali ya, kan suka pakai topi mulu, atau atau dia seorang pegawai proyek gitu ya. Karena dia sering kemana-mana gitu, nggak bisa deket sama kamu, dianya menjelajah. Nah, hal ini juga mungkin yang kamu curigai yang bikin komunikasi ini jadi berantakan gitu ya. Dia kayak nggak ngedapetin kepercayaan dari kamu gitu, makanya ribut aja, dicemburuin, dicurigain gitu ya. Atau memang dia seorang dokter, seorang mungkin ASN gitu ya. Ini juga jadi cemburu kamu atas jabatan yang dia punya. Bukan karena kamu nggak bisa kayak dia ya, cuman mungkin beberapa dari kawan-kawannya itu yang membuat kamu juga takut gitu ya, kehilangan sosok ini. Jadi daripada kamu kayak berduel dengan mereka ya kayak ngeikhlasin gitu, tapi lama-kelamaan malah nggak bisa. Ya, karena kamu teringat lah di sini bagaimana perlakuannya dia. Kayak dia juga gitu sama kamu, guys. Nggak bisa gitu. Apa yang udah acts of service kamu itu loh ya. Mungkin juga di awal kamu love bombingnya juga mungkin kuat sama dia. Jadi kebayang gitu meninggalkan kesan yang begitu dalam yang membuat dia pada akhirnya membaik lagi. Yang nggak bisa mutusin gitu untuk ninggalin kamu, nggak ada alasan gitu loh guys. Jadi dia nggak menemukan alasan untuk meninggalkan kamu, ya bakal kembali lagi ke kamu kayak gitu. Jadi kamu tunggu aja dulu, orang yang nggak komunikasi ini sekarang emang lagi mengendalikan emosinya, marahnya, sedihnya. Nanti kalau udah selesai dia akan ngehubungin kamu, memberikan perhatian dengan sendirinya ya. Ini energi dari Aries, ada Capricorn juga, lalu ada Capricorn, Pisces, Libra, Scorpio, ada Capricorn lagi, ada Aquarius, Gemini, ada Libra, Leo, dan ada Virgo. Ya guys ya. Emang pusing kalau cemburu sama rekan kerja, sama temen, jadi ngerusak hubungan yang tadinya romantis jadi marah-marah terus gitu kan guys. Curiga terus ya. Mungkin dia punya lepet number 5, 10, 4 ya, 2, 9, dan 11. Kamu sekarang juga sama dia ada yang mungkin berdekatan rumahnya. Nah ini nih yang bikin sering cemburu. Mungkin kelihatan tetangganya itu ada lawan jenis yang jadi saingan, dan ada beberapa teman-teman yang LDR nih, jadi terombang ambing, nggak bisa ketemu, masalahnya jadi ketunda, udah males komunikasi kan, jadi harus ketemu baru bisa selesai gitu ya, baru bisa memurnikan kecurigaan. Gimana ya guys ya, kan ini orang sering curiga nih sama kamu, jadi emang harus ketemu, jadi biar tahu gimana sih perasaan cinta kamu sama dia, biar dia tuh tahu gitu loh. Jadi dikiranya itu kamu yang nggak mau sama dia gitu ya, kayak kamu ini yang banyak nolak gitu.
padahal mungkin kamu cemburu aja, dan mungkin juga kata-kata kamu berpisah sama dia juga nggak serius, cuman ditanggapin sama dia ini serius guys ya. Ini rambutnya juga nggak terlalu hitam, tapi ada yang hitam pekat, ada yang mungkin berwarna coklat, sering pakai topi, mungkin juga hobinya pergi ke pantai atau ke, ya mungkin daerah-daerah pegunungan ya, pantai dan gunung. Wow, mungkin kamu yang suka pegunungan, dia suka pantai, atau kalian punya pernah bertemu di pantai atau pernah bertemu di gunung, atau kalian sudah saat sedang hiking ke sana ke gunung, kenalan di gunung ya. Ya serius, bener, aku nggak bercanda. Terus akhirnya kalian bisa berkomunikasi. Tetapi karena di sini mungkin jarang ketemu komunikasi, banyak yang miscommunication, akhirnya ya salah tanggap, banyak cemburu, banyak curiga. Tapi pada akhirnya kalian juga nggak bisa berpisah. Ih, keren banget sih, tapi susah ya buat kalian ini berpisah. Ini banyak kenangan awal-awal sih yang bikin kalian ini bertahan untuk menjalin hubungan. Ya, seperti itu guys. See you next video. Semoga teman-teman dilindungi dari segala macam penyakit yang berbahaya, yang nggak bisa disembuhkan ya oleh dokter ataupun oleh ramuan-ramuan tradisional ya. Semoga Tuhan melindungi, amin. Dan semoga teman-teman panjang umur, murah rezekinya, dan cepat dipertemukan dengan orang tersayangnya, dihilangkan semua hambatan-hambatannya, amin. See you next video, bye bye teman-teman semuanya.